Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Kamaliana, NIM 19071001, mahasiswi Pendidikan Kimia semester 5 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana, yaitu uji efek tindal pada beberapa campuran. Oke, langsung saja. Efek tindal merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Larutan merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut, sehingga partikel atas keduanya tidak dapat dibedakan. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Sedangkan suspensi merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis campuran, menganalisis perbedaan sifat campuran, dan yang terakhir mengetahui efek tindal pada sifat koloid. Sebelum kita mulai praktikum, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama sendok, gelas, senter, kertas layar, dan sedotan sebagai alat pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah garam, tepung terigu, susu, dan air. Kemudian langkah yang pertama yaitu masukkan tepung pada gelas 1. Dan kemudian masukkan garam pada gelas 2. Dan yang terakhir yaitu masukkan susu pada gelas 3. Kemudian tuangkan air pada masing-masing gelas. Aduk masing-masing campuran dalam gelas dengan pengaduk yang berbeda hingga zat terlarut dan zat pelarut bercampur merata dan sempurna. Kemudian selanjutnya uji efek tindal. Pada campuran garam dengan air, partikel zat terlarut dan partikel zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut terlarut sempurna sehingga cahaya dapat ditembuskan. Campuran ini termasuk larutan. Campuran garam dan air termasuk larutan. Adapun ciri-ciri atau sifat dari larutan yaitu bersifat homogen, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, hanya terdiri atas satu fase, bersifat stabil, serta tidak dapat disaring. Adapun contoh lain dari larutan yaitu larutan gula, larutan cuka, dan larutan sirup. Selanjutnya, pada campuran susu dan air, cahaya tidak ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut, sehingga menghalangi cahaya. Jadi, campuran antara susu dan air termasuk koloid. Adapun ciri-ciri dari koloid yaitu secara makroskopis bersifat homogen. Partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, terdiri atas dua fase, pada umumnya bersifat stabil. Sifat yang terakhir yaitu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Adapun contoh lain dari koloid adalah santan, mayones, dan selai. Dan yang terakhir yaitu uji efek tindal pada campuran tepung terigu dengan air. Jadi tepung terigu dengan air ini termasuk suspensi. Hal ini karena partikel terlarut berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air, sehingga tidak dapat meneruskan berkas cahaya. Dan yang terakhir yaitu campuran antara tepung dan air.
Ini termasuk suspensi. Adapun ciri-ciri dari suspensi, yang pertama yaitu heterogen. Salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer, terdiri atas dua fase, tidak stabil, dan dapat disaring. Nah, contoh lain dari suspensi adalah kopi dan air lumpur. Demikian praktikum kimia sederhana dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.